Jika lukamu sebesar laut, maka ikhlasmu harus seluas langit. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang pria yang membawa sebuah kotak perangkat digital masuk ke dalam gedung perkantoran bernama Roscoe. Sultan pemilik perusahaan ini bernama Michael Roscoe yang bermaksud mengajak makan siang anaknya yang bernama Parker. Namun sepertinya Parker tidak terlalu merespon ajakan ayahnya dengan santun. Terlihat pria tadi mengaktifkan perangkat yang dibawanya, sedangkan Michael duduk termenung sambil memegang sebuah kartu yang bertuliskan Point Blank. Saat menghubungi seseorang bernama Alan untuk membahas masalah anaknya, tiba-tiba Michael terjatuh ke bawah lift palsu yang disamarkan dengan tampilan hologram oleh pria tadi. Apakah Parker terlibat dalam rencana pembunuhan ayahnya? Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Alex Rider dan sahabatnya Tom yang masih duduk di bangku sekolah. Karena Tom kedapatan membawa ponsel ke dalam kelas, ponselnya langsung disita dan dimasukkan ke dalam laci meja gurunya. Setelah jam sekolah berakhir, Tom meminta Alex untuk mengambil ponselnya. Disinilah Alex mulai menunjukkan skillnya dari mulai memanjat gedung sekolah hingga membobol pintu dan kunci lacinya. Sialnya, aksi Alex sempat kepergok guru. Alex pulang sambil diomeli pamannya yang bernama Ian. Selain mendapat hukuman tidak boleh keluar, ponsel milik Tom kini disita pamannya dimasukkan ke dalam dashboard. Belum jelas di mana orang tuanya, namun sejak kecil Alex dibesarkan oleh Ian. Meski Ian dinilai sangat tegas, namun dia sangat menyayangi Alex. Selama pamannya bekerja di bank, Alex dibantu oleh pengasuhnya yang bernama Jack Starbright. Saat makan malam, Ian melihat berita tewasnya Michael yang disebutnya dulu sebagai kliennya di bank. Dan ternyata, Alex pernah melihat postingan Parker tahun lalu saat menumpahkan kue ulang tahun ke wajah ayahnya sendiri. Yang Alex ketahui, setelah kejadian itu, Parker pernah dikirim ke sebuah kamp pelatihan di Perancis seperti yang dia baca di kolom komentar. Malam itu juga, Ian menelepon seseorang bernama Martin dan mengatakan bahwa Parker pernah dikirim ke sekolah khusus untuk anak-anak bermasalah bernama Point Blank. Sebagai anak yang cerdas sekaligus burawong, Alex dan Tom diam-diam pergi ke pesta teman mereka. Sementara itu, Ian pergi bersama rekannya bernama Martin ke sebuah lokasi untuk menemui seorang pria Rusia yang kebetulan ada di London terkait dengan Point Blank yang disebut Ian. Untuk berjaga-jaga, Ian dan Martin membawa pistol. Kemudian, pria Moskow bernama Yasin itu pun muncul. Tak diduga, Martin berkhianat kepada Ian mengaku telah dibayar oleh Yasin. Belum terungkap siapakah mereka sebenarnya dan apa masalahnya. Hingga akhirnya, Ian yang dibunuh oleh mereka. I'm sorry, Ian. Agar pengkhianatan Martin kepada Ian tidak terbongkar, tangannya sengaja ditembak. I'm gonna believe Vanner as a cover. Easy, and go call it in. Pulang ke rumah, Alex terkejut karena banyak polisi di rumahnya. Ian disebut mengalami kecelakaan tragis karena melebihi kecepatan dalam berkendara. Karena itu, Alex tidak bisa melihat jasadnya. Terpukul dengan kematian pamannya yang tidak pernah Alex duga sebelumnya, dia duduk di meja kantornya dan melihat tulisan Point Blank. Dan inilah sosok atasan Ian yang bernama Alan Blunt, dengan dua anak buahnya yang bernama Mears Jones dan John Crowley. Mereka datang ke TKP untuk menyelidiki kematian Ian.
John sempat menyebut dulu orang tuanya, kini pamannya. Apa itu artinya orang tua Alex mengalami nasib serupa seperti Ian? Jones dan John datang menemui Alex mengaku dari pihak bank tempat Ian bekerja. Alex tidak percaya karena ayahnya tidak pernah mengebut. Sebelum mereka pergi, Alex menyebut point blank. Kata terakhir yang disebutkan Ian sebelum dia pergi yang ditulis juga di mejanya. Diinterogasi oleh Alan, si pengkhianat Martin mengaku ditelepon Ian karena ada informasi tentang berkas Varna, yakni seseorang yang dicurigai telah melakukan serangan data cyber. Alan ragu karena mereka tidak pernah menggunakan senjata. Sebagai sahabat, Tom datang untuk memberikan dukungan kepada Alex di saat Alex sedang menghubungi berbagai rumah sakit yang mengaku tidak menerima jasad pamannya. Alex teringat dengan ponsel milik Tom yang masih berada di dalam dashboard mobil pamannya. Dengan menggunakan aplikasi Find My Phone, Alex menemukan lokasi terakhir yang berada di kawasan industri. Sementara itu, Alan mendengarkan kembali rekaman detik-detik sebelum Michael terjatuh. Kasus kematian Michael seakan ada hubungannya dengan Ian dan pria Moskow bernama Gregory Serenkov yang mati dalam kecelakaan saat berlayar. Dia juga punya seorang putra. Faktanya, ditemukan sebuah kartu yang sama bertuliskan point blank. Dan orang yang berhasil mengungkap ini bukan dirinya, namun Alex Rider. Alex dan Tom tiba di lokasi sinyal terakhir ponsel Tom terdeteksi. Alex melihat beberapa petugas sedang melakukan olah TKP. Mereka ingin area ini tersapu bersih seperti tahun 1900. Tapi, Alex tidak melihat satupun dari mereka menggunakan atribut kepolisian. Tiba-tiba, salah satu dari mereka muncul menciduk Alex. Tak tinggal diam, Alex langsung memukulnya lalu kabur dari sana untuk mengejar mobil yang keluar dari TKP. What did you see? Is it about Ian? Just do it! Masuk ke dalam sebuah gedung, ternyata yang Alex buntuti adalah John. Akhirnya, Alex ditempatkan di ruang interogasi dalam pengawasan Alan dan dua anak buahnya. Alan sampai menyebut bocah ini sangat cerdik, membuat hidung salah satu agen mereka patah dan berhasil membuntuti John sampai markas ini. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya Ian merupakan anggota pasukan khusus yang direkrut menjadi agen mata-mata Inggris subdivisi khusus dari Badan Intelijen Inggris. Intinya, dia bagian eksekutor. Ian sendiri sebagai agen lapangan terbaiknya departemen ini. Alex kini mengetahui pamannya tidak meninggal karena kecelakaan. Dan karena Alex dinilai memiliki potensi untuk menjadi anggotanya, Alex ditawari pekerjaan untuk mengumpulkan informasi tentang kasus ini. Namun Alex menolak dengan tegas karena mereka dianggap sebagai penyebab pamannya tewas. Kembali ke rumah, tiba-tiba ada petugas imigrasi yang hendak mendeportasi Jack karena dituduh memiliki visa palsu. Di waktu yang sama, datang petugas perlindungan anak untuk membawa Alex karena tidak ada orang dewasa di rumah ini yang merawatnya. Disinilah Alex sadar ini bagian dari permainan Alan untuk memaksanya bergabung. Akhirnya, dia setuju untuk menerima penawarannya. Dan saat itu juga, orang-orang itu langsung pergi. Jack, I have to go out. No. You saw what they can do. They can deport you. They can take you away. I'll be... Alex dibawa Alan untuk menjadi agen mata-mata Inggris. Kini Alex mulai paham Parker dibawa ke sekolah khusus Point Blank. Tapi setelah lulus dari sana, ayahnya justru tewas dengan cara yang tidak masuk akal. Begitupun dengan Ian yang hampir saja mendapatkan informasi penting dari Michael terkait sekolah tersebut. Selain Michael, ada Serenkov yang memiliki seorang putra bernama Stepan yang dimasukkan juga ke kampusnya Point Blank. Kematian orang tua mereka menjadi tanda tanya besar apa sebenarnya yang diajarkan di dalam Point Blank. Karena satu-satunya yang bisa masuk ke Point Blank adalah remaja yang bermasalah. Maka dari itu, Alex dianggap cocok melakukan tugas ini untuk memastikan apakah sekolah tersebut menerapkan kurikulum normal ataukah sebaliknya. Karena Ian jadi salah satu korban yang berhubungan dengan kasus ini, maka dari itu mereka wajib memburu dalangnya. Kembali ke rumah, Alex tidak mau menceritakan tugasnya ini kepada Jack. Begitupun kepada sahabatnya Tom. Tom yang sok tahu menyebut paman Alex dibunuh oleh mafia pencucian uang. Sesuai uji balistik, peluru yang menembak Ian berasal dari kaliber 9 mm.
Apakah ini berhubungan dengan pembelot Korea Utara yang pernah ditangani Ian? Namun Jones menilai ini terlalu mencolok seakan mengarahkan mereka kepada kesimpulan ini. Untuk mengatur penyamaran Alex, Alan menemui seorang pengusaha bernama David. Seorang petugas bernama Daniel dari pelayanan bimbingan konseling datang ke sekolah untuk menemui Alex. Namun tiba-tiba dia mengaku sudah tahu Ian bukan meninggal karena kecelakaan dan Alex ditugaskan melakukan sesuatu oleh Alan. Tiba-tiba Daniel mengatakan berasal dari Departemen Luar Negeri. Karena merasa ada yang tidak beres, Alex meminta Daniel menunjukkan ID card-nya. Daniel telah lama menyelidiki Departemen Intelijen yang dipimpin Alan. Karena adanya pelanggaran hukum, Deplu berencana untuk menutup aktivitas mereka selamanya. Karena itu, dia bertanya apakah Alan telah memintanya bekerja sebagai agen mata-mata. Alex tidak mau menjawab sama sekali, meski Daniel memperingatkan tugasnya jelas ilegal dan sangat berbahaya. Whatever he asks you to do, be careful. Watch your back. Just saying they were... Alex sempat dibuat ragu untuk melaporkan Alan kepada Daniel. Alan membeberkan pertemuannya dengan David Friend, konglomerat kerajaan produksi dan distribusi makanan. Rencana mereka adalah memasukkan Alex sebagai putranya David yang memiliki masalah. Meski David sendiri saat ini memiliki seorang putri dengan sifat buruk yang bisa merepotkan rencana ini, Alan yakin putri David tidak akan menjadi hambatan dan Jones ditugaskan untuk mengatur segala sesuatunya. Pulang dari sekolah, tiba-tiba Alex ditabrak sebuah mobil van lalu diculik pelaku untuk ditempatkan di sebuah lokasi rahasia. Seorang pria memaksanya bicara jujur untuk siapa pamannya bekerja. Alex yang tetap tenang menjawab Ian bekerja di bank. Namun pria ini tidak percaya. Lalu dia bertanya, apa itu point blank? Alex menjawab, itu tempat di mana kau bisa menembak seseorang dari jarak dekat. Yang dimaksud Alex, point blank cuma permainan game tembak-tembakan. Alex kembali dicecar karena dia sudah tahu Ian bekerja untuk pemerintah Inggris sebagai agen mata-mata. Bukannya menjawab, Alex malah minta air minum. Karena dianggap jawabannya bohong, bentuk penyiksaan secara psikologis mulai dilakukan Alex dengan lampu yang sangat menyorot ditambah musik yang keras. Jika saja Alex ini seorang remaja biasa, sudah pasti dia akan menangis histeris meminta ampun. Namun yang terjadi, Alex justru santuy dan malah menyanyi mengikuti irama rock dangdut yang didengarnya. Karena Alex tidak kunjung pulang, Jack menghubungi Tom untuk meminta password emailnya. Melihat video di dalam laptopnya, Jack merasa ada yang tidak beres. Pria ini mengancam akan menyakiti Jack yang sudah bekerja untuk pamannya sejak 6 tahun lalu, atau sahabatnya Tom yang akan menerima akibatnya. Namun Alex tidak menyerah dan tetap bungkam. Jack menghubungi John karena dia yakin wanita ini seorang mata-mata. Lulusan sekolah hukum ini mengancam akan membeberkan tindakan Jones ke seluruh firma hukum yang ada di 5 benua jika Jones tidak mau mengatakan di mana Alex. Bentuk penyiksaan psikologis kembali didapatkan Alex melalui guyuran air. Timnya tidak setuju dengan tindakan ini. Saat kerannya dimatikan, tiba-tiba Alex menghilang. Ternyata Alex kembali menunjukkan skillnya menggunakan besi klip kertas untuk membuka borgol di tangannya. Mereka kesulitan menemukan Alex meski sudah menggunakan teropong yang dilengkapi sensor suhu karena tubuh Alex yang sudah diguyur air. Alex berusaha untuk kabur dari lokasi tersebut hingga sebuah mobil melintas di depannya. Ternyata yang datang si Daniel, bagian dari para penculik yang hendak menangkap kembali Alex. Bukannya takut, Alex justru menantang untuk menembaknya. Dia yakin ini hanyalah bagian dari ujian untuk mengetes kemampuannya. Tak berselang lama, datanglah Jones. Ternyata si Daniels ini bernama asli Smither, bagian dari tim intelijen Inggris yang sedang menguji Alex. Alex lalu dibawa pergi. Disinilah mereka meyakini bahwa sebenarnya Alex telah dilatih untuk bertahan dalam interogasi. Dan orang yang memberinya pelatihan ini adalah Ian. Kembali ke rumah, Jack mengobati lukanya Alex. Dia menceritakan semuanya dan tugas yang harus dia lakukan untuk menemukan dalang pembunuhnya Ian. Melihat kembali rekaman tewasnya Michael, tim intelijen menemukan fakta penggunaan hologram untuk menipu korban yang seakan memasuki lift.
Bukan perangkat sembarangan, teknologi yang digunakan untuk kejahatan ini sangat canggih. Yasin kembali menemui Martin untuk memastikan aksi kejahatan mereka tetap bersih. Martin memastikan tim intelijen menganggap kematian Ian adalah ulah Korea Selatan. Jones membeberkan rencana penyamaran Alex Rider menjadi Alex Friend, putra dari seorang miliarder bernama Sir David Friend dan istrinya Lady Caroline. Karena itu, Alex akan tinggal bersama mereka. Scene berpindah ke kampus Point Blank yang berada di pegunungan salju di Perancis. Dr. Hugo Grip sudah diingatkan wanita bernama Eva tentang kematian Serenkov dan kini Michael yang menarik perhatian luar. Yang menjadi pertanyaan, siapakah mereka dan rencana jahat apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Tim intelijen akhirnya mendapatkan lokasi kampus Point Blank yang berada di wilayah antah berantah. Eva yang ditampilkan tadi itu ternyata kepala sekolahnya yang ingin bertemu dengan Alex. Singkat cerita, Jones datang ke rumah Alex untuk mulai menjalankan rencananya. Namun sebelum itu, Alex meminta ponsel milik Tom yang dirampas tim intelijen dikembalikan. Untuk memuluskan rencana ini, Alex sudah menghafal identitas barunya sebagai anak Sultan David. Langkah pertama yang dilakukan Alex adalah merubah penampilannya. Lagi-lagi, Tom dibuat kecewa karena Alex mulai menjaga jarak dan merahasiakan sesuatu kepadanya. Sebuah alat pemutar musik telah didesain khusus sebagai pengirim pesan untuk tim intelijen selama Alex menjalankan misinya sebagai mata-mata. The Tokyo Stock Exchange taken like $7 billion or something. No. If you aim it between... John selalu mengantar Alex ke rumah mewahnya David Friend. Kedatangan mereka disambut langsung oleh David lalu diperkenalkan dengan istrinya yang bernama Caroline. Sampai Eva datang untuk menemuinya, Alex lebih dulu menyamar jadi anaknya David. Alex ditempatkan di sebuah kamar mewah. Sementara itu, Alan dan timnya masih menyelidiki kematian Ian. Sampai saat ini, mereka masih ragu dengan pengakuan Martin yang menyalahkan pihak Korea Utara. Karena itu, John ditugaskan untuk terus menyelidikinya. Hari itu, David mengajak Alex untuk latihan menembak target. David sempat mengatakan agar Alex jangan terlalu percaya kepada Alan karena dia akan selalu memanfaatkannya. Dan ternyata Alex piawai juga dalam menembak. Di waktu yang sama, putri satu-satunya David yang bernama Fiona pulang dari liburannya. Dia mengaku putus dengan pacarnya yang bernama Revi. David memberitahu tentang penyamaran Alex di rumah mereka. Tapi Fiona sepertinya tidak suka dengan tindakan ayahnya itu. Penasaran dengan apa yang terjadi kepada sahabatnya, Tom meminta penjelasan dari Jack. Untuk pertama kalinya, Alex bertemu dengan Fiona di kolam renang. Saat makan malam, Fiona mengatakan ayahnya pernah bermasalah dengan hukum karena kasus penipuan. Sedangkan dia sendiri mengaku pernah ditangkap karena kasus narkoboy. Itu menunjukkan hubungan Fiona dan orang tuanya tidak akur. Tiba-tiba datanglah Tom menyamar jadi kurir pizza untuk menemui Alex. Tidak bisa bohong lagi, akhirnya Alex mengatakan semuanya kepada Tom. Meski sempat kecewa, Tom mendukung langkah sahabatnya ini berharap misinya cepat selesai. Saat pulang, Tom hampir saja ditabrak mobil si Revi yang datang ingin menemui Fiona. Pacar si Fiona itu datang dengan dua temannya. Mereka mengajak Alex untuk jalan-jalan di perkebunan esok pagi. Tiba di dalam hutan, ternyata Alex dijadikan bahan ejekan pacarnya si Fiona dan teman-temannya sebagai target penembakan. Alex lari untuk bersembunyi di antara pepohonan. Alex! Saat mereka terkecoh, giliran Alex yang memberi pelajaran kepada orang dungu ini. We couldn't find you. We were wondering. Sedangkan John dan timnya sudah mempersiapkan diri di salah satu ruangan menunggu kedatangan Eva. Tak berselang lama, kepala sekolah Point Blank itu datang ke rumah David untuk menemui Alex. Demi memuluskan penyamarannya, Alex bertingkah layaknya anak sultan yang menolak untuk direhabilitasi. We get this over with.
Eva sendiri mengatakan selama Alex berada di Point Blank, David dan istrinya tidak bisa menghubungi Alex sampai prosesnya selesai. Dia akan diisolasi secara total agar fokus. Tiba-tiba, Fiona kembali ke rumah dengan penuh emosi yang bisa menggagalkan penyamaran Alex. Untung saja, salah satu agen yang menyamar jadi pembantu segera mengatasinya. Dan akhirnya, Alex dibawa oleh Eva menuju kampus Point Blank yang berada di pegunungan salju Perancis. Terlihat Dr. Hugo berada di balik jendela melihat kedatangan Alex. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tiba di kampus, ponsel dan minuman vodka yang disamarkan jadi cairan pembersih mulut disita. Untung saja, pemutar musik yang sebenarnya alat komunikasi diizinkan dibawa oleh Alex. Masuk ke sebuah lokasi di London, diam-diam Martin menghubungi Yasin menggunakan ponsel yang disembunyikannya di dalam loker. Dibawa ke dalam kelas, Alex diperkenalkan dengan seorang pengajar bernama Dr. Baxter. Ternyata hanya ada 5 siswa di kampus ini. Mereka adalah si cantik Sasa, kemudian Aras, Laura, James, dan terakhir Kira yang tampak cuek. Martin kembali menemui Yasin untuk memastikan rekannya di intelijen percaya bahwa Ian dibunuh pihak Korea Utara. Bahkan dia mengatakan investigasi telah dihentikan dan sekolahnya aman. Namun Yasin justru menilai ini akan menjadi masalah. Sebagai tempatnya para remaja bermasalah, James mengaku ditempatkan di sekolah ini karena menembak pantat ayahnya dengan senapan angin. Sudah 2 bulan lamanya, James berada di sekolah ini, sedangkan Laura sudah 3 bulan. Selama berada di sini, mereka mengaku tidak pernah naik ke lantai atas karena terlarang. Dr. Baxter pernah mengatakan sebelum tempat ini dijadikan sekolah, dulu mereka menyimpan bahan kimia berbahaya. Entah itu benar atau rumor untuk menakuti seluruh siswa. Yang jelas, sebagai agen mata-mata, Alex sangat penasaran ada apa sebenarnya di atas sana. Tes fisik dilakukan terhadap Alex untuk memastikan kondisi kesehatannya. Meski Alex merasa ragu karena dokter ini membahas tentang penggunaan obat bius. Di antara para siswa ini, hanya Sasa dan Arash yang menunjukkan sikap aneh karena mereka selalu berdua dengan gaya dan sikap yang selalu sama. Ketika Alex dan Kira hendak mencuci piring, Alex penasaran apa yang dilakukan penjaga jika mereka membuat keributan dengan pemutar musiknya. Mendengar suara musik yang kencang, Eva datang ke dapur. Karena Kira tidak terlibat, dia diperbolehkan pergi ke kamarnya. Sedangkan Alex untuk pertama kalinya dipertemukan dengan Dr. Griff. Pemilik Point Blank ini memberi peringatan keras karena tindakan Alex di dapur. Eva sampai menamparnya karena Alex dianggap tidak merespon dengan baik peringatan dari Dr. Griff. Kembali ke kamar, Alex merasa ada seseorang yang melihatnya dari lantai atas. Alex hendak mengirim pesan ke markas intelijen menggunakan pemutar musiknya, namun ternyata tidak ada koneksi sama sekali. Jack menemui Jones karena sampai saat ini dia tidak mendapat kabar tentang Alex. Jones menyuruhnya tenang karena Alex sedang menjalankan tugasnya. Terkait detik-detik kematian Ian, pengasuh Alex ini mengatakan sempat mendengar Ian menelepon terkait seseorang di Moskow. Saat itu juga, Jones membahas informasi yang dia dapatkan ini dengan Alan dan John. Kini mereka yakin kematian Ian tidak ada hubungannya dengan Korea Utara, namun dengan pihak Rusia, antara Serekov atau Roscoe untuk mengejar Point Blank. Karena itu, Ian menghubungi Martin Wilby, tapi Martin justru memerintahkan seseorang untuk membunuh Ian. Tidak akan ditangkap terlebih dulu, Alan mau Martin terus diawasi agar mereka bisa mengungkap dalang di balik ini semua. Siswa kali ini mendapat pelajaran psikologis dari Dr. Griff dan seakan untuk mendoktrin siswa dengan pikiran negatif. Just never easy. Why don't you pay doctor? Selepas pelajaran, James mengaku kepada Alex pekerjaan orang tuanya sebagai penjual senjata dari mulai pistol hingga jet tempur dan drone penghancur. Lagi-lagi, mereka melihat perilaku aneh yang dilakukan Sasa dan Arash yang begitu kaku saat bermain pingpong.
Tim intelijen memasang perangkat pengintai saat Martin meninggalkan apartemennya. Dan ternyata Yasin sendiri sudah mengetahui bahwa Martin mulai membahayakan misinya. Rupanya Martin datang menemui Jack mengaku sebagai rekannya Ian. Jack mengira Martin tahu tentang misi yang dilakukan Alex di Point Blank. Dan disinilah Martin mengetahui bahwa markasnya telah menugaskan Alex untuk menjadi mata-mata. Sayangnya Jones terlambat memberitahu Jack. Martin langsung pergi sambil membawa fotonya Alex. Saat itu juga, tim ditugaskan untuk menangkap Martin. Sasha mulai menggoda Alex saat mereka sedang menonton film. Sikapnya yang main nyosor aja justru membuat Alex risih dan aneh. You wanna kiss me? No. Kembali ke tempat penyimpanan ponselnya, Martin dikejutkan dengan kemunculan Yasin. Dianggap membahayakan, Martin dihabisi. Foto Alex yang berada di dalam sakunya diambil. Alex tiba-tiba tidak sadarkan diri saat menggosok gigi. Entah rencana jahat apa yang akan dilakukan Eva dan antek-anteknya. Terlihat Alex dibawa ke ruangan khusus oleh tim medis sekolah ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Bangun dari tidurnya, Alex merasa tidak ada perubahan dalam dirinya. Namun tanpa dia sadari, aktivitasnya dalam kamar terus diawasi. Saat para siswa sedang sarapan, perubahan sikap justru dialami Laura yang kini bergabung dengan Sasha dan Arash. How do you know that? It doesn't happen. Well, you said that stuff was rank. Whatever. Sementara itu, tim intelijen sedang menyelidiki kematian Martin yang diyakini dilakukan pihak yang ada kaitannya dengan Point Blank. Di sisi lain, Yasin mulai menelusuri sosok Alex berbekal foto yang dia dapatkan dari Martin untuk mengungkap apa yang sebenarnya sekolah ini lakukan. Alex dibantu James dan Kira yang ahli dalam meretas akan menyusup ke dalam kantornya Dr. Griff. We'll get the code to Grife's office and then... At some point? Datang ke sekolah, si Yasin tidak sengaja melihat Tom, teman Alex yang dia lihat dari foto itu. See ya. Yeah, see ya. The Year 10s are supposed to be in charge of the dice. Bye. Dari hasil penelusuran akun kriptonya Martin, tim menemukan saldo yang mencapai 700.000 pound atau sekitar 14 miliar rupiah. Selain ada kode angka tertentu yang diduga sebagai nomor telepon rahasia, bubuk pensil akan digunakan Alex untuk mendapatkan kode akses ke kantornya Dr. Griff. Serbuk itu ditempelkan pada tombol kodenya. Selagi Alex beraksi, James mengalihkan perhatian pemilik kampus ini. Setelah Griff masuk, Alex melihat 3 digit angka 189 yang ditekannya berulang. Masalahnya, ada 10.000 kemungkinan dari nomor kombinasi ini yang harus mereka simpulkan. Teringat dengan ucapan Dr. Griff tentang sejarah Hitler yang pernah disebutkannya, akhirnya Alex menyimpulkan kode 1889 sebagai tahun kelahiran Hitler untuk membuka akses pintunya. This is Martin Wilby speaking. State your identity. Sementara itu, tim intelijen menghubungi nomor yang mereka dapatkan dari akunnya Martin. Mereka disuruh menyebutkan identitasnya. Meski sudah menyebut nama Martin, tetap saja aksesnya ditolak dan nomor tersebut seketika tidak bisa dihubungi lagi. Tim yakin organisasi yang mereka hadapi ini bukan kelompok sembarangan. Sementara itu, Yasin mendapatkan video saat Tom datang ke rumah David sebagai kurir pizza. Namun dia curiga karena Tom berada di sana selama 49 menit. Dihubungi oleh markasnya, Yasin ditugaskan untuk memperbaharui protokol keamanan semua orang. Dan ternyata salah satunya adalah Dr. Griff yang harus merubah kode protokol keamanannya. Did something go wrong? Setelah Griff dan Eva masuk ke ruang bawah tanah, Alex dan Kira mulai menyusup ke dalam kantornya. Sementara itu, James bertugas mengawasi dari luar. With access? Can you do something for me? Setelah meretas komputernya, Alex meminta Kira untuk mengakses nama Ian Ryder. Namun ternyata nama Ian Ryder tidak ada dalam sistem. Alex sendiri tidak mau menjawab pertanyaan Kira siapakah Ian. Kira berencana untuk membocorkan lokasi ini.
Namun karena teknologi yang digunakan spek khusus militer, dia gagal melakukannya. Kyra, come on, we've gotta go! Griff dan Eva baru saja berbicara serius dengan Dr. Baxter. Menyadari kemunculan mereka, James terpaksa mengalihkan perhatian dengan menyetel musik yang keras agar terdengar juga oleh Alex dan Kyra. It's my bad. Thought I was alone. Setelah kematian ayahnya, Parker mewarisi kerajaan bisnis Roscoe Corporation. Certainly is. Alan berencana untuk menemuinya karena yakin ada masalah dengan anak kini. Tiba-tiba si Yasin sudah berada di kantornya Griff untuk memberikan kode protokol yang baru. Is everything under control? Dia juga memperlihatkan fotonya Alex yang didapatkan dari tangannya Martin. Dari pembicaraan mereka bisa disimpulkan bahwa Griff menyewa Yasin dan organisasinya sebagai pembunuh profesional. Apakah ini artinya penyamaran Alex telah terbongkar? Goodbye, Doctor. Sebelum pergi, Yasin sempat berpapasan dengan Alex. Di sini, Alex belum tahu bahwa sebenarnya Yasinlah yang telah membunuh pamannya. Jika saja Alex tahu, dia pasti akan langsung membalasnya. Alan akhirnya menemui Parker. Dia mengaku sebagai teman dekat ayahnya yang sempat menghubunginya terkait Point Blank. Well, I don't know. I'm fine. Melihat respon Parker dan pengawalnya ini, Alan bisa menyimpulkan ada yang tidak beres. Karena itu, timnya ditugaskan untuk mengintai mereka. James berencana untuk keluar dari kampus ini mencari telepon yang bisa digunakannya untuk menghubungi aparat berwenang. Sementara itu, Alex dan Kyra akan tetap berada di dalam kampus untuk mengalihkan perhatian para petugas. Sialnya, rencana James gagal setelah diciduk oleh Eva yang langsung membawanya. Melihat kejadian itu, Alex langsung masuk ke dalam kantor Eva, namun tidak menemukan keberadaan mereka. Alan dan anak buahnya membahas Parker dan pengawalnya yang diketahui bernama Langham. Dia adalah mantan angkatan bersenjata yang dipecat secara tidak hormat, kemudian terdeteksi bergabung dengan Eva di sekolah tersebut. So they just vanished into thin air. Alex meyakini ada jalan rahasia di dalam kantornya Eva. Karena itu, dia harus menyelidikinya untuk mencari tahu keberadaan James. Saat jam tidur, Alex menggunakan sebuah koin untuk mengganjal pintu kamarnya agar dia bisa menyusup di malam hari. Anehnya, Alex menemukan kamar yang sama persis dengan kamarnya. Lalu, ada monitor CCTV yang menampilkan kamar aslinya. Alex, I don't like this. Ternyata selama ini, mereka mempelajari kebiasaan dan perilaku setiap siswa. Di dalam kamar palsunya James, Alex menemukan sebuah topeng. Persis seperti orang yang pernah dia lihat sebelumnya. What do you think of Kyra? Tiba-tiba, mereka menyaksikan Dr. Griff dan Eva sedang menghabisi Dr. Baxter yang belum terungkap apa alasannya. It's a shame. Wonderful. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Di pagi hari saat jam istirahat, kini perilaku aneh ditunjukkan oleh James yang bergabung dengan Sasha, Aras, dan Laura. Kyra sampai pergi karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Inilah tugas penting yang harus diungkap oleh Alex. Sementara itu, Griff dan Eva mulai menyelidiki asal-usul Alex karena informasi yang diberikan oleh Yasin. Mereka berencana menugaskan Parker untuk menyelidikinya. What are you gonna do? Is it something to do with Ian Ryder? Kyra meminta Alex untuk jujur dan percaya kepadanya, mengatakan siapakah Ian Ryder yang dia maksud. Saat hendak masuk ke sekolah, tiba-tiba Tom diminta datang ke kantor Roscoe karena tertarik dengan bakatnya dalam membuat film. Sebelum masuk, Tom sempat selfie terlebih dulu di belakang kantor megahnya milik Parker itu. Setelah jam pelajaran, Eva meminta Kyra untuk datang ke kantornya. Tidak mau menjadi korban berikutnya, Kyra dan Alex sama-sama punya rencana. Diam-diam, Alex menyusup ke dalam ruang medis. Dia sempat melihat sebuah berkas yang bertuliskan Project Gemini.
Di dalam komputernya itu, ditemukan juga data yang berkaitan dengan DNA para siswa. Untuk apa semua ini masih menjadi pertanyaan besar. Hello? Tom disambut oleh Langham untuk dipertemukan dengan Parker. A different life, you could say. Ah, right. Yeah. By the way, Bukan membicarakan tentang film, namun Parker justru bertanya tentang Alex. Menyadari mereka ini bukan orang baik, Tom dilarang untuk pergi sampai dia menceritakan semuanya. Eva menugaskan Laura, Sasha, dan Arash untuk mencari Kira yang tidak diketahui keberadaannya. Ternyata Kira berhasil kabur dari kampus ini. Setelah menelusuri ruangan ini, Alex menemukan sel tahanan di mana Laura, James, dan siswa lainnya yang sedang disekap. Alex, you need to get us out of here. Terjawab di sini bahwa praktek kejahatan yang dilakukan Dr. Griff dan antek-anteknya adalah membuat cloning para siswa. Bahkan ditemukan juga Parker asli di dalam sel ini. Alex sempat tidak percaya saat melihat mereka semua. Karena Tom tidak mau buka mulut, Parker dan Langham mengancam akan memotong salah satu jarinya. Namun ternyata mereka hanya ingin melihat isi ponselnya. Video pendek tentang Alex Rider langsung dikirimkan Parker kepada Griff. Saat itu juga, protokol keamanan diaktifkan untuk menangkap Alex dan Kira hidup atau mati. She panicked and ran away. Who the hell is that? Sialnya, Alex lebih dulu terciduk oleh Griff dan Eva sebelum kabur. Pihak sekolah tiba-tiba menghubungi Jack untuk mencari keberadaan Tom. Dan kebetulan, Jack melihat status terakhir Tom berada persis di kantornya Roscoe. Saat itu juga, Jack menghubungi Tom, namun ponselnya sudah dipegang oleh Parker. Sementara itu, tim intelijen berada di depan kantornya Roscoe untuk mengawasi gerak-gerik Parker. Dibawa ke ruangan khusus, Alex langsung dibius Eva. Apakah cloning sedang dilakukan juga untuk membuat sosok Alex palsu yang bisa dikendalikan oleh Griff? Pasukan dari Point Blank dikerahkan di pegunungan untuk mencari keberadaan Kira. Aktivitas mereka terdeteksi dari satelit yang digunakan oleh tim intelijen. Di waktu yang sama, Jones mendapat telepon dari Jack terkait hilangnya Tom. Ternyata, Griff menggunakan obat khusus agar Alex mengatakan identitas dia yang sebenarnya. Meski dalam pengaruh obat, Alex berupaya menahannya agar identitas aslinya sebagai agen mata-mata tidak bocor. You're lying. Who's Ian? Who's Ian? I'll find them. Who sent you here? Who sent you here? Karena menduga Kira telah kabur kembali ke orang tuanya, Griff kembali menghubungi tim pembunuh bayaran untuk menghabisi orang tua Kira yang berada di Singapura. Dia bernama Andriy Vasenko dan istrinya Nuo Chao. Namun ternyata Kira sengaja mengecoh para penjahat itu dengan jejak palsu, padahal dia masih berada di dalam kampus. Oh, Alex, shut up! It's me! I saw you ran away. Kira membebaskan Alex dari ruangan ini. My name's Alex Rider. Saat Parker hendak menyakiti Tom, tim intelijen langsung menciduknya. Sedangkan Langham dibuntuti oleh Yasin. I have the boy. Griff dan Eva baru menyadari Alex telah kabur. Untuk mencari bantuan, Alex berencana kabur menggunakan meja setrika yang dia desain menjadi papan seluncur. we can't just do nothing. Can you even snowboard? Jones meminta pasukan khusus segera meluncur ke kampus Point Blank karena penyamaran Alex telah terbongkar. Are you gonna be okay? Pengejaran dilakukan terhadap Alex yang terdeteksi kabur menuruni gunung. Sambil meluncur, Alex berupaya menghindari timah panas yang dilepaskan para penjahat ini. Setelah bersembunyi di balik pepohonan, akhirnya Alex tiba di sebuah jalan raya. Namun tiba-tiba, sebuah mobil beko pengeruk salju tidak sengaja menabraknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Belum jelas bagaimana nasib Alex setelah mobil ambulan datang membawanya.
C'est une route de montagne. I'm here, okay, so... Qu'est-ce qui s'est passé? Anak buah Eva melaporkan bahwa kemungkinan besar Alex telah tewas. Karena itu, dia akan pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Yes, doctor. Bonjour. Le gars... Mais la salle d'attente, c'est au bout du couloir. Merci. Eva melihat tim dokter berupaya menggunakan alat pemacu jantung, namun akhirnya Alex dinyatakan meninggal dunia. Kira terkejut tidak percaya saat mendengar melalui radio bahwa Alex telah tewas. Namun tiba-tiba Alex kembali bangun. She bought it. Ternyata semua ini bagian dari rencana tim intelijen untuk memalsukan kematian Alex. Karena Alex dianggap sudah bukan masalah lagi, Griff dan anteknya ini tinggal memburu Kira yang belum diketahui keberadaannya. Dokter ini juga memerintahkan untuk membunuh para siswa asli dan fokus menjalankan rencana dengan menerjunkan siswa cloning yang disebut Griff sebagai anak-anaknya. Tak jauh dari kampus Point Blank, tim intelijen membangun markas untuk menyerbu sekolah tersebut. Alex memaksa untuk ikut dalam misi ini karena siswa di sana teman-temannya juga. Sementara itu di markas utama, Smithers membeberkan informasi tentang Parker yang mereka tangkap ini bukanlah Parker asli setelah pengecekan DNA dilakukan terhadap orang tuanya. Selain itu, Smithers menemukan koktail enzim sintesis untuk penambah metabolisme yang dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan operasi yang dilakukan berulang kali. Pertanyaannya, jika itu bukan Parker, lalu siapa? Tim pasukan khusus pimpinan Wolf tiba di markas. Alex sempat kecewa kepada mereka karena pernah menculik dan menyiksanya. Setelah Alan menghubungi mereka, terungkap bahwa Dr. Griff itu seorang ilmuwan ahli pembuat cloning yang buron selama 20 tahun. Menurut Alex, cloning manusia yang dibuat Griff memang seperti para siswa, namun otak dan pikirannya persis seperti si dokter. Tujuannya untuk menguasai seluruh kekayaan dan pengaruh orang tua para siswa yang dia bunuh. Meski para siswa asli itu terancam, Alan menyuruh Jones dan tim di lapangan untuk menahan sebelum penyerbuan dilakukan. Namun Alex bersikeras waktu mereka sangat terbatas sebelum Griff membunuh lebih dulu para siswa. Understood. You have 7 civilians. You're not allowed. What if they were moved to an extraction point near when someone's a clone and when they're not? I can show you. I wouldn't be here if it wasn't for her. Not my boss. Interogasi kembali dilakukan Alan dan timnya. Padahal rekaman suaranya dibutuhkan untuk menghubungi Griff agar dia percaya Alex Rider bekerja sendiri tanpa perintah dari pihak manapun. Sementara itu, Alex mencoba menghubungi Kira dengan panggilan radio. Akhirnya, Alex dan tim pasukan mulai beraksi untuk menyelamatkan anak-anak Sultan. Tembakan dari sniper mulai dilepaskan untuk menghabisi para penjahat yang berjaga di luar. Position. Target down. Another target above you. Setelah aman, Alex dan tim menyusup ke dalam kampus. Tak lama kemudian, baku tembak pun terjadi. Menyadari kejahatan mereka telah terbongkar, Eva meminta Dr. Griff untuk segera melarikan diri. Namun sebelum itu, mereka harus menghancurkan dulu seluruh barang bukti yang ada di dalam komputernya. Griff meminta hanya satu anak yang dijadikan sandera dan selebihnya dihabisi. Satu persatu tim keamanannya Griff dihabisi pasukan khusus. Tiba-tiba, Kira muncul mengajak Alex turun ke ruangan bawah tanah.
Namun ternyata dia ini cloningannya yang menjebak Alex agar Eva bisa melumpuhkannya. Tim berhasil menangkap si Kira yang palsu, sedangkan Alex terus dipukuli oleh Eva. Grip tidak bisa berkutik lagi karena Wolf sudah menciduknya. Kebakaran terjadi di ruangan penelitian. Saat Eva akan memberi suntikan kepada Alex, tiba-tiba terjadi ledakan. Little boy! Please, say something. Tim menemukan jasadnya Eva, sedangkan Alex selamat meski terluka di kepalanya. John sempat mendapat omelan dari Alan karena operasi yang dilakukan ini tanpa persetujuannya. Seluruh korban dan tersangka yang masih hidup diamankan. Disinilah pertama kalinya siswa asli dan siswa cloning saling bertatap muka. Karena badai akan datang, tim pasukan khusus segera membawa mereka semua pergi dari Point Blank, termasuk Alex yang diberi aluminium foil oleh Wolf agar tidak kedinginan. Singkat cerita, Jones mengantar Alex kembali ke rumahnya disambut oleh Jack dan Tom. Alan menginterogasi Grip agar mengatakan identitas kelompok pembunuh bayaran yang telah menghabisi orang tua siswa termasuk agennya Ian Ryder. Namun Grip tetap bungkam dan malah mengancam karena mereka sangat berbahaya. Kembali ke Point Blank yang sudah tidak ada penghuninya sama sekali. Namun tiba-tiba Alex muncul di sana. Apakah Alex yang telah pulang ke rumahnya itu adalah cloningannya? Di mejanya Dr. Grip ditemukan foto dirinya dengan Tom. Selain itu, Alex menemukan paspor dirinya. Alex berjalan hingga menemukan jalan raya lalu melumpuhkan pemilik mobil agar dia bisa pulang. Yang manakah sebenarnya Alex yang asli? Alex yang berada di rumah menunjukkan sikap yang aneh tidak respect kepada Tom, padahal dia ini sahabatnya yang setia. Jones mendapat informasi dari Singapura bahwa kedua orang tua Kira telah dibunuh. Mendapat berita duka ini, Kira yang berada di rumah aman tidak bisa menahan kesedihannya. Dia menyadari ini kesalahannya karena Grip mengira dirinya telah kabur ke Singapura. Kira langsung memeluk John. Kini tugas penting tim intelijen selanjutnya adalah membongkar organisasi kelompok pembunuh bayaran itu. John baru menyadari kartu akses rumah amannya telah dicuri Kira saat memeluknya. Saat itu juga, Jones memerintahkan Morris untuk mencari Kira. Ternyata, Kira datang ke sekolah untuk menemui Alex. Sedangkan Alex kedua sudah tiba di rumahnya. Kira pamit kepada Alex untuk kembali ke Singapura meskipun kedua orang tuanya telah tiada. Sebelum pergi, dia memberikan koin yang pernah digunakan untuk mengganjal pintu di kamar kampus. Koin itu Alex simpan di lokernya. Tim intelijen menyerahkan Grip ke unit khusus untuk dipindahkan ke markas lain. Sikap aneh kembali ditunjukkan Alex di depan Tom yang sepertinya sedang berencana untuk membunuhnya. Tepat di lampu merah, tiba-tiba mobil yang membawa Grip mogok. Ternyata pelakunya Yasin yang muncul untuk menghabisi mereka dengan gas beracun. Dan Grip akhirnya mati. Alex asli merasa aneh karena Tom tiba-tiba sewot kepadanya. Alan langsung marah setelah mengetahui Grip telah dibunuh, padahal dokter ini satu-satunya petunjuk untuk mengungkap dalang tewasnya Ian. Alex asli kembali menemui Jones karena sampai saat ini dia belum menemukan pembunuh pamannya. Di sini Alex mengungkap sosok pengunjung kampus itu yang sempat bertemu dengannya dengan ciri-ciri bekas luka di wajahnya. Anehnya, dia seperti sangat mengenalinya. John selalu menunjukkan foto Yasin saat masih muda. Tim intelijen selama ini mengira dia telah mati. Namun Jones tidak bisa membeberkan track record-nya karena ini rahasia. Tim sangat terkejut menyebut Alex sangat mirip dengannya. Apakah Yasin sebetulnya ayah kandung Alex? Datang ke sebuah klub, Alex palsu mengajak Tom ke ruangan sepi. Di sini, Alex palsu kembali berencana untuk membunuh Tom. Meski belum terungkap kenapa Yasin membunuh Ian Ryder, tim menemukan fakta bahwa Grip telah membuat cloningannya Alex. You have them all, right? 8 plus Alex, where's the copy of... Mereka bergegas pergi untuk menangkapnya.
Di waktu yang sama, Alex asli mendapat video rekaman penyiksaan Tom. Alex langsung pergi untuk menyelamatkannya. Si cloning mengancam akan membunuh satu persatu orang-orang yang disayangi oleh Alex. Keduanya terlibat perkelahian di dalam klub hingga berlanjut di luar. Tak berselang lama, tim intelijen pun datang. Mereka kesulitan membedakan mana Alex asli dan mana yang cloning. Hingga Tom pun muncul memukul salah satunya. Saat hendak dibawa pergi, Alex palsu merebut senjata. Sebelum dia menembak, ternyata Yasin lebih dulu membunuhnya dari atap. Apakah ini pertanda Yasin melindungi anaknya? Singkat cerita, Alex kembali ke rumahnya berkumpul dengan Tom dan Jack. Alan dan John sepakat untuk merahasiakan identitas Yasin kepada Alex agar bocah itu hidup normal seperti biasa lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.